Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih dan terima kasih ya atas apresiasinya, dengan harapan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya yang di share, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya seluruh dari kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kita akan mendiskusikan sedang apa yang lagi rame lagi ya, rame. Yang nanti agak ribet memisahkannya antara budaya dan agama, apalagi kalau sudah budaya dan agama itu terjadi sinkritisme ya, agak ribet memang. Makanya ini yang ngomong juga harus pinter-pinter, yang mendengarkan juga harus pinter-pinter. Jadi sama-sama berusaha pinter lah ya, supaya bodoh itu menjadi bertepi, jangan sampai bodoh tak bertepi. Oke ya, kali ini aku akan coba kasih satu sampel aja ya, tentang lagu Pantun Janda ya. Itu lagu favorit sekali yang digubah oleh Ami Hadi ya. Ami itu paman ya. Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih yang banyak uang. Ya, kalau penggemar musik tahu lagu itu Pantun Janda judulnya ya. Pantun Janda ya, itu digubah, akhirnya dibawakan dengan irama Delhi. Originalnya itu irama Delhi ya, Melayunya. Makanya ya, grup-grup musik itu disebut OM. Terus namanya apa? OM apa? OM itu singkatan dari Orkes Melayu, karena itu berasal dari tanah Melayu Delhi. Kami menyebutnya Melayu Delhi ya. Jadi kalau India punya musik seperti itu bukan berarti kita meniru dari sana ada, sini juga ada. Yang kemudian setelah era tahun 75-an, dengan bersamaan berkibarnya ya Raja Dangdut, orang menyebutnya berubah menjadi dangdut ya. Awalnya disebut Orkes Melayu ya. Bukan Mabuk Janda, Pantun Janda itu iramanya Melayu. Ketukan gendangnya itu tidak sama dengan yang lain. Ketukannya begitu yang Mori itu. Tapi begitu masuk Cirebon, wah sudah dijadikan tarling dia.
beda lagi pukulannya. Nanti ada Gedang Rampak, masuk Gedang Rampak, beda lagi. Cirebon Jawa Tengah ya, masuk lagi ke Cirebon tuh ke Jawa Tengah apa Jawa Barat tuh? Jawa Barat, sorry Jawa Barat. Masuk ke Jawa Timur, dihajar jadi koplo dia. Ya, jadi koplo ya. Tuh, satu. Berikutnya nih ya. Kalau kita lihat itu ya, nyanyi lagunya Selani Dion tentang Power of Love itu. Kalau ada yang nyanyi itu sampai merem-merem matanya. Ya, bahkan gak hanya merem melek. Kalau sudah nyanyi Power of Love yang dipopulerkan oleh Selani Dion. Teman gue nih, kalau kita ngumpul-ngumpul waktu kuliah itu, senangannya lagu Killing Me Softly. Kalau nyanyi Killing Me Softly itu, waduh, ya, seperti tahu artinya gitu loh, padahal nggak tahu artinya. Kalau aku paling suka nanti kalau ke Jepang itu ada Kokoro no Tomo, nggak suka aku Mayumi Itsuwa. Aku lebih suka itu yang Amaya Dorinya, ya. Padahal tahu artinya kagak. Ya, kalau kita ke belakang ada artis terkenal dulu namanya Teresa Teng, itu Goodbye My Love, itu populer dan semua orang menyanyikan. Tahu artinya? Enggak juga. Kita masuk ke India, ada yang namanya Rahudet Burman, ada namanya apalagi ya yang terkenal itu Rahul Dev Burman ya. Nanti ada Kalyanji Anandji ya. Itu kalau ngaransemen musik itu bagus banget. Kita bisa lihat nanti dengan Sagar Kinare itu dapat piala Oscar itu ya. Kalau kita ke belakang, Gawim Samahina Kawane Karisure. Itu lagu India, kita nggak tahu artinya ya. Kemudian kalau di eranya Kang Mas Mansur itu banyak yang ya kalau kita tahu, salah satu sisi aku memang suka sama Kang Mas Mansur S, tapi salah satu sisi banyak lagu-lagunya yang lagu apa ya, istilahnya ada dalam musik itu dia plagiat ya, ngambil dari India seperti Kertas dan Api. Mana mungkin kertas membungkus api. Itu lagu India semua ya, ya. Jadi banyak. Nah, terus nanti masuk ke lagu daerah, lagunya itu yang gubah itu siapa dia? Si Ismail Marzuki dan saudara-saudara kita di Pasundan juga nggak semuanya tahu bahwa lagu Panon Hideng itu lagu plagiat itu dari Rusia sana. Lagunya diambil, syairnya diisi syair-syair Sunda. Ketika dia jatuh cinta sama Mojang Priangan. Ya. Dan kalau kita lihat ya, lagu Mawar Bodas itu kan top juga, masuk ke Jawa Timur juga dinyanyikan orang, tapi ngerti artinya juga kagak. Lagu Mawar Bodas. Terus apa lagi ya, yang jadi masalah itu sebetulnya lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Kembali Ismail Marzuki, masih kecil kita diajari lagu-lagu kebangsaan. Kulihat Ibu Pertiwi. Padahal itu plagiat dari lagu Sahabat Yesus, tapi publik tidak tahu. Itu dalam dunia seni itu termasuk sebuah nista, ya, lagu-lagu plagiat seperti itu, ya. Nanti ada lagi lagu Cucak Rowo, ya, ya. Wong tuwa rabi perawan, prawane nembengi nangis wae. Amarga wedi karo manuke. Itu plagiat semua lagu-lagu itu ya.
Tapi terlepas dari itu ya, kita bisa menikmati, entah tahu artinya, entah enggak, kita membawakannya dengan sepenuh jiwa. Karena apa? Itu semua yang aku sampaikan tadi ya, sebagai proof, sebagai bukti, musik lagu itu dia menembus ruang dan waktu. Dia seperti air akan mencari jalannya sendiri untuk menemui penggemarnya. Musik itu begitu, seni itu begitu. Ya. Masalahnya kalau seni itu ya sudah masuk ya, berpadu dengan agama, itu kita agak sulit untuk memisahkan. Ini termasuk ranah antropologis, seni atau teologis. Sulit untuk dipisahkan. Makanya kadang-kadang yang menjadi green area dia menjadi abu-abu, tidak hitam putih gitu. Oke. Itu introduction-nya seperti itu ya. Sekarang kita coba masuk apa yang sedang terjadi sekarang ini. Ya. Aku sih tetap dalam posisi tidak memihak, karena aku itu berpijak pada format akademis. Berdiri di tengah. Yang benar yang kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Ya. Tentang Az-Zaitun kemarin aku sudah bahas semuanya. Ketika ada yang benar aku bilang benar, ada yang salah ya aku bilang salah, dan kita kasih pesan, semoga beliaunya mendengarkan ya. Nah sekarang aku ndak tahu, bisa nggak kita berpikir objektif ya? Bisa nggak kita berpikir objektif? Sekarang ini apa-apa yang dari Az-Zaitun, apa-apa yang dari Syekh Panji Gumilang menjadi seksi, laku dijual, gitu loh. Ya, apa-apa yang dari beliau menjadi booming sekarang, termasuk lagu Heavenus Shalom Alaihim, Heavenus Shalom Alaihim, Heavenus Shalom 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 Alaihim. Menjadi seksi. Semua orang pada kesana ngomongin itu. Kenapa ya? Nggak bisakah kita sedikit bijak ya? Yang salah ya salah, yang benar ya tetap harus kita terima kebenaran. Jadi seolah-olah apa saja yang datang dari Az-Zaitun, dari Syekh Panji Gumilang itu dikapitalisasi untuk menjadi peluru dan kemudian ditembakkan, jebret. Termasuk ini Heavenus Shalom Alaihim. Kalau dia nyanyi itu kenapa rupanya? Itu loh. Kok terus bombing seperti sekarang semua menjadikannya peluru loh, ditembakkan. Heavenus Shalom Alaihim. Dan aku lihat komentator-komentator YouTube itu juga banyak yang salah. Itu bukan lagu Kristen, bos. Itu lagunya Yahudi. Kalian buka Wikipedia salah. Jadi jangan kamu anggap Wikipedia itu 100% mesti benar, bukan. Wikipedia kan mengatakan lagu Kristen, bukan. Itu lagunya Yahudi, diambil oleh Nasrani, kemudian Nasrani berubah menjadi Kristen. Ini kan semua tidak bisa terlepas dari Abrahamic faith, di mana Bapak Abraham lewat Bunda Sarah melahirkan bangsa Bani Israel, lewat Bunda Hajar melahirkan Bani Arab. Di sana sebetulnya permasalahannya ini. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Shalom Alaihim itu ya sama dengan Assalamualaikum. Terus kenapa jadi rame? Karena kita tidak tahu bagaimana bahasa itu sebetulnya satu rumpun semitik. Mereka bilang ahad, mereka bilang ehad, kita bilang ahad. Mereka bilang yahid, kita bilang wahid. Mereka bilang Darussalam, mereka bilang Yerusalem, kita bilang Darussalam. Mereka bilang apa ya? Kalau kita barokah, kalau mereka baru. Coba, karena bapaknya sama, Bapak Abraham, Bapak Ibrahim. Coba kalian bayangkan ya, ini dalam imajiner.
Ya, ketika anak-anak Abraham datang menghadap bapaknya, Bapak Abraham, Kanjeng Nabi Musa bersama Kanjeng Nabi Isa datang karena sama-sama Israel, ya, maka bahasanya Aramaik Ibraniun bilangnya apa? Shalom Aleichem. Kemudian Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad datang juga, tapi dia tentunya tidak dalam dialek Ibraniun, dialeknya Arabiun. Apa katanya? Salamu alaikum. Kira-kira mereka bertiga ada nggak yang disalahkan oleh Bapak Abraham? Mereka bertiga adalah anaknya. Jadi kita ini pewaris iman Abraham. Kira-kira ada yang disalahkan nggak? Itu sama artinya. Kenapa jadi rame? Seperti gue nih ya. Gue kalau muat di Facebook gitu ya, mesti Shalom Aleichem, Assalamu alaikum. Karena sama aja itu artinya. Ya, sama. Pernah sih ketika aku unggah di WA ya, langsung itu sepertinya bukan adminnya ya, tapi anggota WA usul ke admin, ini dikeluarkan aja Gus Beti, karena apa? Salamnya tidak syar'i gitu, dan akhirnya dikeluarkan. Ya aku tidak ada masalah, kenapa juga, silakan saja dikeluarkan, dan aku bisa memaklumi karena mereka tidak tahu bagaimana rumpun bahasa Semitik itu ada. Dan Ibraniun dan Arabiun itu dalam satu rumpun bahasa Semitik. Makanya kan gue kan pernah bilang, seandainya seluruh kitab Buloh itu bisa kita hadirkan dalam kondisi original, tuh bahasanya sama. Karena bahasa firman, bahasa wahyu itu sama, berdasarkan dari Allah yang sama kok. Ya. Nah, sekarang juga kita harus tahu, cuma kan kita tidak punya modal untuk kita bisa sampai ke Yerusalem. Gue itu kadang-kadang bermimpi kalau gue berangkat haji langsung masuk ke Yerusalem. Gue pengen tahu Havenu Shalom Aleichem itu sekedar lagu biasa, apakah memang itu lagu yang dinyanyikan dalam ibadah? Jadi itu termasuk dari mahdonya ibadah. Kan kita tidak tahu. Jangan-jangan itu seperti lagu yang ada di tanah Jawa. Di tanah Jawa kan ada yang namanya puji-pujian. Begitu adzan sambil menunggu jamaah datang menjelang qomat, itu jeda waktu itu diisi puji-pujian. Yang terkenal itu kan Tombo Ati. Ya, kalian sudah tahu lah, banyak itu covernya Tombo Ati. Yang kalian belum tahu aja tak kasih tahu ya. Josiro banget lehmu urip ana donya mulai kacurupati lirak-lirik marang siro. Ini yang di luar Jawa supaya tahu ya. Jangan berlebihan sukamu, gembiramu hidup di dunia. Malaikat itu jurupati sudah melirik engkau. Jadi persiapkan dirimu untuk kehidupan nanti setelah di dunia ini. Malaikat itu tinggal nunggu perintah saja, kapan dicabut. Ya. Banyak lagi lagu-lagu pujian seperti itu. Ya. Sekarang kita diskusikan, apakah lagu-lagu pujian itu masuk dalam ibadah mahdo atau tidak? Dulu era sebelum reformasi, ya, Jawa ini hampir kompak, semua itu pakai pujian-pujian seperti itu. Tapi setelah reformasi masuknya paham-paham baru, ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang beginilah, ada yang begitulah. Akhirnya sekarang terbelah juga di tanah Jawa. Ada yang masih mempertahankan puji-pujian sebagai kultur Islam Jawa. Artinya, nanti aku ngomong Islam Jawa disalahpahami lagi nanti. Diedit lagi, diunduh lagi, diunggah lagi, ya. Maksudnya Islam di tanah Jawa yang diterima sebagaimana orang Jawa menerima gitu loh. Ya, itu puji-pujian. Dan itu semuanya nasihat-nasihat. Tapi kan itu kan bukan masuk dalam ibadah mahdo. Buktinya tidak semua melakukan itu. Dalam konteks Jawa saja akhirnya kan terbelah. Tidak semua melakukan itu. Setelah ada kelompok-kelompok baru yang katanya pemurnian itu. Ya. Nah sekarang kita tidak tahu apakah Havenu Shalom Aleichem itu termasuk dalam ritual ibadah, ataukah sekedar seperti tidak lebih itu budaya yang dinyanyikan sebagaimana orang-orang Jawa yang beragama Islam di tanah Jawa menyanyikan lagu.
tombo ati. Ya, itu kan harus dibicarakan juga. Ya. Jadi kenapa rame kalau ada yang seperti itu kalian? Itu loh. Ini diskusinya panjang, ya. Harusnya itu kita diskusikan secara elegan dulu. Tapi kan nggak semuanya dikapitalisasi jadikan peluru tembakan. Ya. Sekarang coba ya kita dengarkan ini. Ya, kenapa ini rame? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Avenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom 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 Alehem. Avenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom 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 Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom 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 Alehem. Ya, sudah. Oke, ya. Kenapa itu jadi rame? Ya. Kenapa itu menjadi rame? Semua membicarakan itu. Kenapa? Ini sudah masuk maghrib. Nanti kita lanjutkan ya. Aku mau buka dulu. Aku sedang puasa ini ya. Puasa Selasa. Ya. Setiap Selasa aku puasa karena itu hari kelahiranku. Ya. Sebagaimana Kanjeng Nabi puasa di hari Senin itu karena hari kelahiran beliau. Ya. Oke. Semoga nanti setelah berbuka sholat maghrib kita lanjutkan ini. Kita bicarakan secara santai aja lah ya, nggak usah terlalu sering. Oke, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah berbuka puasa dan dilanjutkan sholat maghrib, maka kita lanjutkan lagi kajian kita kali ini ya. Jadi kembali, masalah-masalah seperti itu, seperti musik, itu kan sebetulnya simbol ya. Simbol. Yang ketika berbicara tentang simbol itu kadang-kadang memang di dunia aplikatif ya, itu menjadi masalah memang. Kalau kita tidak cukup wawasannya. Sebagai contoh begini ya. Aku dulu punya teman akrab, waktu itu dia sedang ngambil doktor ya. Kekristenan dia itu dari kiblatnya Syria sana. Ya, Syria. Yang kebanyakan di Indonesia kan kiblatnya Eropa Kristennya, ya. Ini yang sahabatku ini Syria dan beliaunya sering mengirimi aku buku-buku ya tentang bagaimana kekristenan mereka dan aku ya senang hati aku terima aja. Pada waktu tertentu beliaunya liburan, kan daerahku daerah Batu ini daerah wisata. Dia liburan di salah satu hotel dan aku ditelepon dan aku datang, kami ngobrol. Ya. Ketika dia menemui aku, itu dia pakai
apa namanya? Pakai jubah. Pakai jubah ya jubah itu. Warnanya putih. Ya. Ya. Pakai jubah itu warnanya putih, ya. Kalau kita nggak pandai membedakan itu memang bermasalah. Biasanya kalau mereka itu ada bagian pinggangnya itu ada tempat tali pinggangnya gitu. Kalau kita kan nggak seperti long dress itu kan, seperti baju mama itu kan dipakai. Kalau mereka itu ada seperti tali pinggangnya gitu. Itu pun tak semua begitu atau ada yang nggak begitu. Kalau nggak ada begitu, kalau dilihat dari luar, ya kita nggak tanya, ya dikirain orang Islam. Karena di negeri kita kan sudah terjadi stereotip kalau Arab itu Islam. Padahal di negeri Arab sana itu nggak semua orang Arab itu Islam. Dia bilang, ya kami ngobrol di kolam gitu ya. Pada waktu itu dia sedang menempuh doktor, mungkin sekarang yang sudah selesai ya. Dia bilang, kami pernah Pak bakti desa kira-kira gitulah ya. Pelayanan masyarakat apa begitu istilahnya ya. Ke salah satu daerah di Jawa Timur. Ya. Ketika itu mereka melakukan bakti desa gitulah gampangnya ya. Terus dilaporkan oleh masyarakat setempat. Akhirnya jadi masalah. Jadi masalah diproses sampai ke kelurahan saat itu, terus sampai apakah selesai di kelurahan atau gimana aku juga nggak tanya. Yang jelas jadi masalah. Karena apa? Ya, masyarakat awam taunya kalau sudah berpakaian begitu itu ya ke masjid masuknya. Lah ini kok ke gereja masuknya. Gitu loh. Ya, pakai putih-putih, pakai baju apa sih namanya tuh? Gamis gitu ya. Maksudnya kok ke gereja gitu. Dia ngomong, padahal Pak, kami ini di asal kami sana, asal maksudnya dia sih orang Indonesia, tapi kiblat kekristenannya sana, ya kami ya begini Pak pakaiannya, gitu loh. Terus di sini kami nggak boleh pakai pakaian begini, coba gimana? Itu kan sesuatu yang juga harus disikapi secara bijak. Karena Kristen dia itu kiblatnya kagak ke barat, kiblatnya ke Arab sana. Maka pakaian-pakaiannya yang seperti orang Arab. Begitu masuk ke Indonesia, terjadi stereotip dikira ini setiap Arab mesti Islam. kan jadi kacau itu, ya. Jadi kacau. Makanya kita perlu belajar supaya kita tidak terjebak simbol-simbol. Lagu ini juga bisa menjadi simbol, gitu ya. Seperti lagu-lagu yang tadi aku sudah sebutkan, ya, dia masuk ke dalam segala ruang dan waktu. Karena seni seperti itu. Jadi kalau Al-Zaitun menyanyikan lagu itu, kenapa kok jadi rame? Gitu. Aku coba kupas dari bahasa dulu ya. Assalamualaikum. Kita ya, saudara tua kita Yahudi shalom alaikum, kan sama, mendoakan semoga keselamatan atasmu. Kita kum, dia kem, kita assalamualaikum dengan shalom, artinya sama karena bapaknya sama, dari bapak Abraham, bapak Ibrahim, cuman mamanya aja yang beda, terpisah sekian lamanya dalam ruang dan waktu, satunya di Palestina, satunya di Arab. Makanya kalau ada orang bilang menjadikan ejekan kadal gurun, kadrun itu ditujukan kepada Islam, itu orang yang nggak tahu urusan itu orang goblok itu. Ya, karena apa? Semua dinullah itu lahir dalam geografis gurun. Yahudi, Nasrani, Islam itu lahir dalam geografis gurun, bukan alam hutan seperti Indonesia ini. Jadi kalau kita yang tahu tentang sejarah agama, kenapa terus kadal gurun terus menjadi kadrun itu menjadi stereotip kepada Islam, padahal tidak. Yahudi, Nasrani semua itu hadir dalam habitat geografis padang gurun. Dulu ya. Ya karena enggak tahu aja. Oke, ya. Kita lihat dari bahasa.
kum, ya. Kum itu memang bisa jamak. Kalau tunggalnya ka, assalamu alaika, ya. Tapi meskipun jamak, kita ketemu satu orang yang enggak assalamu alaika, tetap aja assalamu alaikum. Sama dengan assalamu alaikum juga begitu. Lalu di mana bedanya? Kalau assalamu alaika itu khusus pada orang satu, nggak bisa untuk orang banyak. Tapi kalau assalamualaikum memang secara bahasa seharusnya kepada orang banyak karena dia jamak, nggak mufrad. Tapi jangan lupa ketika assalamualaikum kita ucapkan dan itu kepada satu orang, karena di dalamnya ada juga majestik, yaitu penghormatan. Kita mendoakan keselamatan atas orang yang kita hormati, kita kasihi. Maka dia menggunakan assalamualaikum. Kita kan nggak pernah ketemu teman atau telepon assalamualaikum, kan nggak pernah. Ya, assalamualaikum. Padahal orangnya satu. Karena di sana ada nilai-nilai majestik, keagungan, penghormatan seperti itu. Ya. Itu juga assalamualaikum. Sama seperti ketika Gusti Allah menyebut dengan kami. Ya. Itu dia tidak berbicara dalam kuantitatif jamak, tapi majestik gitu. Ya, dan bahasa Melayu juga begitu. Jam berapa kami bisa datang, Pak? Padahal dia sendiri. Itu suatu etika dalam dialog seperti itu, ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu, itu artinya sama-sama rumpun semitik. Kalau nanti dialeknya berbeda terus kamu anggap berbeda, kamu jadi kacau. Sementara kamu taunya hanya hapes. Kamu tidak tahu yang wares. Kamu biasanya bacanya waduha. Karena ada mereka membaca waduha terus kamu bilang salah. Kan jadi kacau. Hanya karena berbeda spelling doang. Kamu main-main ke Maroko sana, ada nggak waduha di sana? Ya, nah ini perlu wawasan yang cukup, ya. Tetapi jangan lupa, ya. Kita Islam, kita punya ikon kalau kita berbicara ikon, ya. Ikon kita ya assalamualaikum. Ikon saudara kita Yahudi itu ya shalom aleichem itu. Ya. Nah, tapi kan dalam hal ini kita tidak membuang ikon kita sebagai Islam, mengambil ikon mereka, enggak. Ini hanya sekedar hobi nyanyi, dinyanyiin aja gitu loh. Terus masalahnya di mana? Dan itu tidak sama sekali tidak berhubung dengan sesembahan. Ya, itu hanya mengucapkan keselamatan. Kalaupun berhubungan dengan sesembahan, jangan lupa yang disembah Yahudi itu yang disembah Islam. Cuman beda nama doang. Kita menyebutnya alif lam lam ha, mereka menyebutnya YHWH. Jadi apa masalahnya? Dan mereka itu bertauhid seperti kita. Beda nanti dengan kekristenan. Kalau di sana terpecah menjadi 3, ada yang tunggal, ada yang monothesis, ada yang tritunggal. Dalam waktu 2000 tahun lebih berapa? Lebih 23. Sampai sekarang memang belum selesai pertikaian di antara mereka. Sebetulnya konsep teosnya itu Tuhannya berapa. Tapi kok dengan Yahudi selesai. Dia menyembah Allah yang ehad, kita menyembah Allah yang ahad. Tapi mereka menyebutnya YHWH, kita menyebutnya alif lam lam ha. Ngerti kamu? Ya. Bahasa sudah, konsep teos sudah. Sekarang apa lagi? Nah, sekarang aku kasih contoh lagi. Ya. Supaya kalian itu fair gitu. Kita kan dituntut jangan melakukan kezoliman dan kita harus adil, ya. Sekali lagi aku ulangi, masalah ikon tadi sudah jelas ya. Ikon kita tentunya assalamualaikum. Ya. Kalau tataran ibadah itu Kanjeng Nabi sudah jelas. Itu mau dikoreksi, itu hadisnya lewat Abu Ya'la. Seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia harus tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Itulah yang namanya abrogasi. Gitu loh. Tapi hakikatnya tetap sama kepada dia sosok yang tunggal itu yang kita nyebutnya alif lam lam ha, saudara Yahudi kita menyebutnya YHWH. Syariatnya beda.
Makanya kan Nabi Muhammad bilang, seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia harus tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Terjadi abrogasi, revolusi tidak bisa, maka dia harus melalui evolusi. Karena abrogasi itu evolusi, tahapan. Ya. Cuman yang aku bilang tadi, kalau sudah budaya ketemu dengan agama, itu beda-beda tipis, itu sulit memang untuk mendiskusikan. Seperti aku bilang tadi, sebetulnya Avenue Shalom Alaihim itu seperti lagu apa tadi yang aku bilang, Tombo Hati atau gimana. Kalau dia sama dengan Tombo Hati, berarti kan dia tidak termasuk dalam budaya. Tidak termasuk dalam ritual ibadah. Gitu loh. Ya. Ini supaya paham semua ini. Khususnya yang nyantri-nyantri di sini ya. Jadi kalian jangan terbawa arus yang begitu kencang sekarang ini. Apa saja yang dari Azaitun, dari apa namanya itu, Panji itu dikapitalisasi, dijadikan peluru, jangan ikut-ikutan gitu. Kita harus adil. Yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Ya. Karena ini sudah terjadi kezoliman. Sekarang aku kasih contoh satu lagi. Sebetulnya aku akan bicara banyak, tapi kondisinya nggak memungkinkan. Ya, kalau ini terlalu malam nanti ngunggahnya jam berapa, editnya jam berapa. Ini ya, coba kamu dengarkan ini. Kamu dengarkan baik-baik ya. Sudah? Itu sama. Avenue Shalom Alaihim sama. Itu dibawakan oleh Kiai Kanjeng. Kalian lebih pintar daripada aku masalah
IT. Coba lihat, itu diunggah berapa tahun. Sudah berapa lama itu ada di YouTube, nongkrong di sana. Panji Gumilang baru kemarin kan? Iya kan? Kenapa ketika Panji Gumilang menyanyikan lagu itu lu pada ribut? Kenapa ketika Kiai Kanjeng menyanyikan lagu itu jauh sebelumnya lu kagak ribut? Di mana keadilanmu? Di mana berpikir objektifmu? Otak itu harus dipakai. Berpikirlah secara adil. Agama kita mengajarkan supaya kita adil. Kalau dulu ya Kiai Kanjeng kamu kritik dan sekarang ini kamu kritik juga, itu baru begini. Tapi ketika Kiai Kanjeng membawakan lagu ya Avenue Shalom Aleichem, lu kan belagak budak. Kenapa nggak ada kritik? Kenapa ketika Panji Gumilang lewat Zaitun lu kritik habis-habisan? Itu yang gue kagak ngerti kenapa gitu ya. Dalam kerangka berpikir akademis jangan gunakan standar ganda. Kalau Panji Gumilang lu kritik, seharusnya dulu lu sudah mengkritik Kiai Kanjeng. Itu namanya adil, fair, sama. Orang lagunya juga sama kok. Cuman di sini gayanya gaya klasik. Yang tadi itu tanpa iringan musik. Sama. Artinya juga sama. Kenapa dulu kok diem-diem baik, sekarang kok ribut? Ada apanya? Gitu loh. Mari kita coba kita pikirkan, ada apanya? Orang sama kok. Kan tidak adil, kan zolim itu. Kita orang Islam harus adil. Kalau di sana salah, di sini juga harus salah. Kalau di sana dulu kamu diem, makanya sekarang juga harusnya diem. Karena banyak yang harus kita bicarakan, bukan hanya itu seharusnya. Contohnya, ini konteks Jawa sih ya, aku agak sulit menjelaskan. Lagu Cucak Rowo itu lagunya diambil, tapi isi syairnya dirubah menjadi lagu-lagu yang itu ya petuah-petuah tadi seperti aku bilang menjadi pujian. Tapi kan publik tahu itu lagu Cucak Rowo. Lagu yang kelas-kelas mohihe begituan. Dan tidak ada publik yang mengkritik itu tenang-tenang baik. Begitu juga ketika puasa hari ini dan kemarin. Kan ada itu di video di YouTube, di WA. Sholat yang begini. Nggak tahu baca suratnya seperti apa. Tenang-tenang baik itu. Nggak ada yang usil. Tapi kenapa ketika Zaitun sholat dengan apa namanya galur ke belakang seperti militer, lu pada ribut semua. Padahal itu ada panutannya, dia pakai ya mazhab yang berbeda dengan kita yang Syafi'i. Kenapa lu ribut? Seharusnya yang diributkan kan itu yang nggak jelas itu dipertanyakan. Kenapa kok diam saja? Sama dengan ini. Ketika Kiai Kanjeng nyanyikan lagu ya Avenue Shalom Aleichem, yuk diem aja, belakang budek, nggak dengar. Sekarang rame, gitu. Ya harusnya kita fair, kita dudukkan yang salah itu ya salah, yang benar itu benar. Dulu aku mengkritik Kiai Kanjeng itu, aku tidak setuju ketika ya Malam Kudus itu lagunya diambil tapi syairnya itu diisi oleh sholawatan. Itu aku nggak setuju. Nggak bisa dikatakan bahwa lagu itu nggak punya agama, lagu itu netral, nggak bisa. Nada itu netral ketika masih do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, itu netral. Tapi ketika dia sudah menjadi ikon, dia tidak netral lagi. Kita tahu Malam Kudus itu ya ikonnya saudara Kristen kita, sholawatan itu ya ikonnya kita sebagai orang Islam. Lah kok ini ya lagunya diambil ya syairnya dibuang, diisi syair sholawatan, itu gimana? Sama aja kita nyanyi lagu Indonesia Raya, kita ambil, tapi lagunya kita ambil Indonesia Raya, tapi syairnya kita kasih syair lagu Cicak Rowo. Gimana coba? Indonesia Cucak Rowo dawa buntute. Apa boleh begitu? Kan enggak boleh. Jadi
Nada itu netral ketika dia masih di posisi do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Kalau dia sudah dibentuk dalam rangkaian nada-nada yang berirama, dia tidak bebas. Nggak bisa lagu Indonesia Raya kita ambil terus akhirnya kita isi cicak rowo, kan babak belur jadinya. Sama aja kita makan ayam goreng tapi bungkusnya kaos kaki. Kacau. Ya. Oke, mungkin itu dulu karena nanti sebetulnya kalau kita diskusikan masih panjang tapi waktunya nggak cukup, sebentar lagi sudah mau isya lagi ya. Jadi diskusi ini khusus untuk saudara-saudaraku yang nyantri di channel Subhanditus Koco bersama Gus Beti ya. Aku mengingatkan kalian jangan gampang terbawa arus. Aku ngajari kamu itu untuk berpikir akademis, objektif, ilmiah. Yang salah ya kita salahkan, yang benar ya kita benarkan. Jangan terus kalian latah ikut-ikutan. Biar mereka begitu ya biar. Aku ingatkan kamu yang kita sudah ada berapa 3 tahun ngaji di sini, ya berpikirlah objektif dan jangan zolim. Kita diajari oleh Nabi kita ya tentang keadilan, berbuat adillah kamu, gitu ya. Jangan di sana tenang baik, di sini ribut, gitu. Itu namanya yang tidak adil. Kalau di sini ribut, yang di sana harus ribut. Kalau di Zaitun ribut, di Kai Kancil juga harus ribut dulu. Karena sama-sama, lagunya sama dan artinya sama kok. Tuh ya. Jadi kalian jangan sampai terkontaminasi seperti itu. Dan jangan lupa, ya, bagaimanapun kita tetap punya ikon Assalamualaikum. Tetapi ketika itu masuk ke dalam ranah-ranah sosial, memang agak sulit untuk membedakan. Ketika agama itu sudah menyatu dengan budaya, itu agak sulit seperti tadi aku bilang. Maka kita perlu melakukan penelitian. Kalau mau benar-benar tahu itu ya harus pergi ke Israel sana. Apakah lagu Avenue Shalom Aleichem itu benar-benar lagu? Jadi kalau nggak nyanyi itu ibadahnya nggak sah gitu. Jadi itu kan menjadi bagian ibadah. Tapi kalau enggak ternyata ya itu bagian budaya saja. Cuman itu budaya dari saudara kita Israel. Dinyanyikan ya tidak masalah, orang itu bukan masuk dalam ibadah kok. Hanya nyanyi gitu kenapa masalahnya? Tetapi kita jangan kehilangan jati diri bahwa kita adalah Islam. Mereka itu saudara tua kita, gitu. Ya. Jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan ya, dengan harapan jangan ikut-ikutan, wes. Jangan ikut-ikutan. Aku ngajari kamu selama 3 tahun itu supaya kamu itu berpikir objektif. Salah ya salah, benar ya benar. Nggak ada urusan dengan siapa. Mereka mau gitu ya itu hak mereka, tapi kita tidak. Ya, oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, ya, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai yang paling dalam, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Semua kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Sebagai penyemangat, salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.